Halo rekan semuanya, ke tutorial kali ini lanjutan dari tutorial sebelumnya yang berjudul mengenai ciri pompa air yang rusak, berat, panas akibat kapasitornya. Dan kali ini tutorial ini untuk menjawab, tutorial singkat ini akan menjawab mengenai kenapa pompa air atau jet pump ini kadang mati, kadang hidup sendiri, kadang panas sekali, kadang putarannya berat. Apa benar-benar hanya faktor kapasitornya, apa karena bearingnya, apa karena impellernya? Nanti kita ulas di tutorial ini. Silakan nanti bisa disimak sampai selesai. Yang pertama, pompa air kadang mati, kadang hidup sendiri. Yang paling awal dipahami di sini adalah kalau pompa air itu spoolnya bermasalah, itu nggak mungkin kadang mati, kadang hidup. Pasti dia cuma berdengung dan tidak akan berputar. Itu kalau sudah mati betul-betul. Tapi kalau kadang mati kadang hidup sendiri, sebenarnya Anda nggak perlu khawatir, karena biasanya pompa air di generasi sekarang, bahkan generasi yang sebelumnya juga sebenarnya sudah ada termostatnya, sudah ada solenoidnya ya, termostat lah. Jadi dia itu memang deteksi suhu kalau sudah terlalu panas atau overheat. Ini nanti termostatnya akan memutus arus sehingga otomatis si pompa air ini akan mati dan akan bisa dihidupkan kembali ketika suhunya sudah dingin. Toleransi dan estimasi suhunya sekitar 80 derajat ke atas itu nanti akan mutus. Nanti kalau suhunya sudah di bawah 20 derajat ke bawah itu termostatnya udah buka kembali dan dia bisa hidup lagi. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan kadang mati kadang hidup loh ya. Tapi kalau sudah mati betul-betul cuman dengung, itu positif sudah pasti spoolnya. Dan untuk video kali ini memang saya ringkas ya, nggak saya bikin proses pembongkaran dari nol sampai dibuka diteteli satu-satu, karena videonya nanti jadi panjang banget, dijelaskan satu persatu komponen alatnya. Dan kebetulan ini bandwidth internet saya juga pakai bandwidth kuota yang kiprit ya, cuman sedikit, buat ngupload juga lemotnya minta ampun. Jadi ini saya ringkas saja, yang penting di sini informasi teknisnya bisa sampai. Kemudian yang kedua yang sering juga ditanyakan adalah putarannya berat dan cepat panas. Ini memang berhubungan sekali. Pompa air kalau putarannya berat sudah pasti cepat panas, dan itu bisa dihasilkan dari banyak faktor, terutama kalau dari sisi mekanis dan elektris ya. Dari sisi mekanisnya itu paling sering adalah impeller. Impeller ini kalau gripis, dalamnya udah gripis, sudah enggak konkret lagi, ada yang gripis bocor, itu putarannya pasti nanti putarannya berat, semburannya jadi lemah. Itu bisa dari impellernya. Impeller porosnya ini karaten juga bisa bikin putarannya jadi berat. Yang berikutnya adalah poros engkolnya. Poros engkolnya kalau sudah luka, lecek, udah lanas, itu nanti putarannya juga jadi berat ya. Kalau sudah mulai berat, otomatis kinerja induksinya juga berat, hasilnya jadi cepat panas. Jadi yang paling pertama harus dicek, dilihat dulu tetap ada kebocoran enggak. Kalau ada kebocoran itu nanti semburannya lemah, putarannya lama-lama berat karena airnya jepret, merembet kemana-mana, kecipratan keluar sampai seal, itu bikin karat. Nah itu karatnya itu nanti bikin seret, bikin panas, akhirnya jadi pompa airnya sering overheat. Kalau overheat dibiarin aja, ini komponennya dibiarkan aja, nanti lama-lama kapasitor kena bisa konslet. Hal ketiga yang sering ditanyakan adalah semburan air kurang kencang. Itu bisa diakibatkan karena kebocoran dan juga karena kapasitor. Bisa kapasitor lemah, kapasitor rusak, atau kapasitor yang faradnya kurang gede atau kurang pas. Kebocoran ini bisa diakibatkan dari pipa yang terlalu besar, pipa yang sudah rembes, juga katup penutup tabung pemancing yang di sini sudah tidak ada sealnya alias sudah tidak kencang. Yang berikutnya jelas impeller. Impeller ini ada sirip-siripnya ya. Kalau siripnya ada yang gripis, jelas semburannya jadi kurang kencang dan putarannya jadi lemah karena dia tidak ada tekanan pada saat dia berputar. Hal keempat yang sering ditanyakan adalah kapasitornya diperbesar faradnya, muternya jadi kencang, semburannya jadi bagus, jadi jos, tapi cepat panas. Itu jelas sudah pasti. Karena kapasitor di sini juga ada batasnya. Tapi untuk standarnya dari pengalaman yang sudah standarnya itu 8 sampai 10 mikrofarad, 450 volt, jenisnya non polar. Kalau kapasitor dipasang seri ke tegangan 220,
faradnya terlalu besar, muternya kencang pasti cepat panas. Jadi kalau kapasitor dipasang seri standarnya 8 mikrofarad sampai 10 mikrofarad dari yang sudah nilainya segitu. Kemudian yang kelima, pompa air yang tidak bertenaga dan cepat panas juga bisa disebabkan karena koneksi tegangan 220 dan juga relay yang ada di pelampung toren ya. Kalau Anda bongkar ini pelampungnya di saklar torennya, ini relay torennya dibongkar, di situ ada kutubnya, ada 2 di situ. Baut ini kan letaknya di atas toren itu. Kalau sejarang sekali dicek, kalau sudah berkarat, koneksinya sudah kurang bagus, ini biasanya timbul percikan api di sini. Kalau sudah longgar, koneksinya sudah nggak bagus, listrik alirannya nggak kenceng, nggak lancar, itu juga bikin pompa air kurang bertenaga karena putus nyambung ini akhirnya jadi panas. Jadi ini juga termasuk yang harus dicek. Kalau si pompa air ini tidak bertenaga, putarannya lambat, apalagi cepat panas. Pelampung atau relay yang sudah lanas alias lecek ini di sini kutub-kutubnya jelas bikin pompa air kurang power akibat koneksi tegangan atau VCC-nya tidak bagus, baik dari stop kontaknya maupun di bagian relay torn otomatisnya kalau Anda pakai saklar otomatis ya. Kemudian yang keenam, jika pompa air Anda kurang kencang putarannya, kurang keras semburannya, kalau misalkan mau nyoba-nyoba pakai kapasitor di seri ketegangan 220 sudah dijelaskan tadi ada batasnya. Jangan coba-coba menggunakan kapasitor yang terlalu besar, misalkan di atas 10 mikrofarad atau 12 mikrofarad, putarannya kencang tapi panas, resikonya spoolnya bisa kena. Jadi kalau mau pakai coba-coba banyak kapasitor, gunakan antara rank 8 sampai 10 450 volt, jenisnya kapasitor running yang non polar. Sementara itu yang bisa disampaikan mengenai pompa air yang panas, yang cepat panas, kadang mati kadang hidup, semburannya kurang kencang kurang keras, sudah dijelaskan sebelumnya di bagian-bagian tadi 1 sampai slide 6. Semoga tutorial ini bermanfaat, positif dan aplikatif. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas.